kembali di Pagi Podcast Anak Gizi, tempat ngobrol paling asik dan bermakna buat kamu mahasiswa kece, terutama yang berkecimpung di dunia gizi. Kenalin semua, aku Cantika dari Prodi Gizi Universitas Gunawan Angkatan 2024. Hari ini kita akan membahas topik yang bakal menggambarkan aktivitas keseharian anak gizi nih, yaitu gimana sih sehari menjadi anak gizi. Nah, sebelum kita kulik topik hari ini, aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku ditemenin sama narasumber yang bakal bantuin aku untuk mengulik topik kali ini. Narasumber yang mahasiswa gizi semester 4 dan aktif di organisasi kampus. Langsung aja yuk kita panggil Kak Yuan. Halo Cantika. Hai. Oke, apa kabar Kak Yuan hari ini? Alhamdulillah baik Kak Cantika. Oke, gak apa kan Kak, hari ini kita mau nanya-nanya nih biar sahabat gizi tahu nih. Gak apa-apa. Oke, kita lanjut ya Kak. Apa yang bikin kamu tertarik nih masuk prodi gizi dan apa yang bikin kamu bayangan-bayangan sebelum masuk gizi itu apa sih? Nah jadi aku sendiri emang dari SMA kan jurusan aku IPA ya. Nah terus habis itu emang tertariknya untuk melanjuti studi itu ke kesehatan. Nah terus habis itu aku cari-carilah jurusan yang menurut aku yang pas buat aku sendiri. Nah ketemulah prodi gizi ini. Nah di prodi gizi bayangan aku sebelum masuk prodi gizi tuh aku tuh yang kayak mungkin yang kayak masak-masak doang atau kayak nanam yoga gitu. Nah ternyata itu ada hitung-hitungan lebih ke diet segala macam. Jadi gitu ya Kak. Jadi kalau sebelumnya tuh masuk di SMA jurusan IPA baru ke gizi gitu ya tertariknya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Sebagai anak gizi nih semester 4 ini, rutinitas Kak Yuan nih dari bangun tidur tuh gimana sih? Apakah refleks nyari minum atau langsung lapar gitu? Atau tiba-tiba mau tidur lagi? Jadi kalau aku nih yang kayak bangun tidur nih, kita misalnya biasa Gen Z tuh langsung nyari handphone. Nah, abis handphone baru kita minum. Iya betul. Baru minum, nah abis minum baru kita melanjutkan aktivitas lain kayak mandi, terus berangkat kampus, terus pulang lagi, terus kita tidur lagi. Oke, kita lanjut ya Kak, pertanyaan ketiga. Kan Kakak udah semester 4 nih. Gimana sih Kak kuliahnya di semester 4 ini? Kayak praktikumnya, materi-materinya, dan tugas-tugasnya. Dan kan Kak Yuan ikut organisasi HIMA juga nih ya di Prodi Gizi. Itu gimana Kak caranya, dan UKM mungkin ikut? Itu cara ngimbanginnya tuh gimana Kak? Kalau untuk aku sendiri, kalau kayak itu kita fleksibel latihannya, dan jadi kita bisa menyesuaikan jadwal kita ke latihan UKM. Nah untuk organisasi sendiri tuh biasanya kita kalau misalnya ada rapat-rapat atau kegiatan lainnya, itu kita biasanya di setelah perkuliahan. Nah untuk perkuliahan praktikum dan materinya sebenarnya praktikumnya seru banget. Nah, tapi kalau misalnya untuk materi, kadang kan aku tuh juga yang kayak kadang tuh susah nangkep materi, ada juga yang gampang mengerti juga materinya. Oke, jadi seru ya Kak sebenarnya di gizi ini ya Kak? Seru ya, seru banget. Oke, kita lanjut boleh Kak? Boleh. Oke, ceritain dong yang unik dan seru nih, atau ada struggle tentang kehidupan mahasiswa gizi, kayak misalnya tuh yang tadi Mas Dua kan tadi susah ya pertama, terus organisasi yang padat, terus atau orang lain suka nanya apa sih tentang gizi, kayak Kak Yuan saudara-saudaranya gitu nanya gizi tuh ngapain sih gitu. Sebenarnya gizi tuh ngapain sih Kak? Oke, dari aku sendiri sebenarnya yang sulit di materi gizi itu yang aku tuh kemarin di semester 3 kan ada GDDK ya. Oh iya. Ya, GDDK itu ada yang gitu, ada agak-agak susah tapi yang seru, tapi yang susah banget gitu. Nah yang susahnya itu di GDDK adalah cari responden, karena kita disuruh dosen untuk mencari responden kita sendiri. Nah di situ tuh kayak letak serunya tuh di situ. Karena apa? Karena kita udah hampir dekat deadline, kita belum nemu tuh respondennya. Karena itu yang mungkin agak-agak susah, cuma yang kayak ya udah seru aja. Nah terus untuk tadi selanjutnya apa? Organisasinya Pak? Oh organisasi, kalau untuk organisasi kita juga karena
setelah kegiatan perkuliahan selesai kita baru untuk mengadakan rapat dan kegiatan lainnya, jadi kayak nggak ke kampus ini. Kalau ini dong, orang-orang yang suka nanya ke Kayuan tuh gimana sih kayak Gizi? Kayak Gizi masak doang ya? Gitu. Iya lagi, iya lagi bener Kak. Aku tuh sering banget ditanyain, Gizi tuh ngapain sih Kak? Gizi tuh masak-masak doang ya atau apa gitu. Terus aku yang kayak, aku jawab kayak, enggak kok, Gizi nggak masak doang, Gizi juga ngitung berapa kalorinya, ngitung berapa kebutuhan seharinya gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, di Gizi itu nggak cuma kita tentang masak doang, kita juga belajar kayak cara ngitung makanan yang bakal kita kasih ke pasien kita nanti. Oke, boleh kita lanjut Kak Iwan? Oke, Kak Iwan, kita udah di pertanyaan terakhir nih. Kan aku udah semester 4 ya, berarti kakak udah 2 tahun nih di Gizi. Oke, jadi sejauh mana sih kakak masuk jurusan Gizi ini untuk mengubah ke pola hidup kakak ini dari sebelum masuk Gizi sampai sesudah masuk Gizi ya? Oke, jadi untuk diri aku sendiri ya, sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan apa yang gimana-gimana. Cuma untuk sekarang tuh, kalau misalnya aku kemana-mana, sekarang tuh pesannya bukan minumnya ya, bukan es teh lagi. Sekarang aku minumnya es jeruk gitu. Kenapa tuh Kak? Kok nggak es teh? Kan es teh juga sama-sama seger ya nggak sih sama es jeruk gitu? Iya sih, sebenarnya sama-sama segar. Cuma kalau misalnya kita lagi makan protein, tuh kalau misalnya kita minum es teh, dan di teh itu kita ada mengandung kandungan yang menghambat zat besi untuk diserap gitu Pak. Jadi kita minum es jeruk aja yang ada vitamin C-nya untuk membantu penyerapan zat besi di tubuh kita gitu Pak. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi tuh prodi Gizi ini sebenarnya nggak seserem itu ya Kak. Cuma lebih banyak serunya ya, apalagi kayak praktikumnya, materinya, teman-teman yang organisasinya ya Kak. Dan juga jurusan Gizi ini nggak cuma makan teman-teman, kayak makan, masak-masak gitu. Kita juga menghitung kebutuhan energi dan menghitung cairan yang untuk masuk ke dalam tubuh kita ya Kak Iwan. Nah, jadi gitu Sobat Gizi, sehari jadi anak gizi itu bukan cuma soal teori, tapi gimana kita memanusiakan manusia lewat makanan. Oke. Wah, makasih banget ya Kak Iwan udah mau share nih cerita kamu dari keseharian sampai mitos yang nggak sesuai realita yang kita bahas hari ini. Percakapan ini benar-benar membuka wawasan banget ya Kak tentang keseharian anak gizi. Jadi kita tahu nih gambaran sebenarnya gimana sih menjadi keseharian mahasiswa jurusan gizi ini. Buat sobat gizi yang masih ragu, buat kamu masuk ke jurusan gizi, menurut kamu gimana? Apakah kamu makin tertarik untuk masuk gizi? Wah, makasih banget ya Kak Iwan untuk hari ini. Kamu udah share cerita-cerita pengalaman kamu selama di prodi gizi ini, dari yang mitos, terus realitanya gimana. Terus kayak ini membuat membuka wawasan banget nih buat keseharian anak gizi ya. Kita jadi tahu nih gimana gambarannya, kayak pengalaman praktikumnya, terus materinya, teman-temannya, labnya, terus kayak organisasinya. Dan buat kalian yang dari IPS, IPA, ataupun SMK, di Gizi ini kita belajar semua dari awal ya teman-teman. Apalagi di Universitas Binawan, jadi gak usah ragu ya sobat Gizi untuk masuk ke prodi Gizi Universitas Binawan. Jadi buat sobat-sobat gizi yang masih pada ragu untuk masuk prodi gizi Universitas Binawan, jangan ragu. Karena apa? Karena prodi gizi itu seru, materinya seru, prakteknya seru, teman-temannya juga seru. Jadi jangan lupa masuk ke prodi gizi Universitas Binawan. Oke, itu sobat gizi seru tahu masuk gizi kita bisa lebih aware sama kesehatan kita atau kesehatan nanti keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, terus dapat materi dan pengalaman praktikum di dapur maupun di lab ya teman-teman. Nah, mau kalian dari IPS, IPA, SMK, di gizi tuh kita juga tenang aja teman-teman, di gizi kita juga belajar tuh dari awal. Apalagi di Universitas Binawan ini. Jadi nggak usah ragu lagi ya sobat gizi. Baiklah sobat gizi, segitu dulu untuk episode pagi podcast anak gizi hari ini dengan topik gimana sih satu hari menjadi anak gizi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan nyalain loncengnya, dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow Prodi Gizi Binawan dan Hima Gizi Binawan. Sampai
sampai jumpa di episode pagi selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap jadi mahasiswa yang aktif dan produktif. Aku, Cantika dan Kayuan, pamit undur diri.